Saya mau awal-awal. tanya, Mm-mm. kalau misalnya tadi kan sekarang menjelaskan tentang apa tentang cara masuk pendaftaran untuk di dalam universitas dalam negeri kan dalam Indonesia. Gimana kalau misalnya mau daftarnya ke luar negeri gitu? Apakah caranya sama atau gimana? Atau mungkin seringnya punya pengalaman tuh gimana gitu? Oh, oke, oke. Kalau secara jujur sih aku belum pernah mendaftar ke luar negeri waktu SMA gitu loh. Berhubung juga gini, waktu itu mungkin aku ada kendala tertentu lah gitu. Tetapi kebanyakan dari ketika kita nge-apply ke universitas luar negeri gitu loh, itu memang mereka punya prosedurnya tersendiri lagi. Dan entah itu ada persamaan, sorry, semacam konversi dari nilai raport ke standarnya mereka segala macam, yang mesti dibahasa Inggris kan, ataupun ada tes tambahan lagi dari mereka, itu beneran sangat tergantung gitu loh. Tapi aku bisa menyarankan ya, salah satu universitas terbaik ya di dunia 10 besar nih terdekat di kita itu adalah di Singapura. Untuk konteks sosial humaniora, aku sangat menyarankan teman-teman untuk mencari tahu tentang NUS, National University of Singapore gitu loh. Tetapi kalau ternyata teman-teman ada ingin di universitas lain gitu, um, ya dipersilakan, karena ada juga kayak beberapa kenalanku kayak di SMA Penabur, ya lulusan mereka banyak sekali yang ke luar negeri gitu loh, dari SMA ke universitas luar negeri. Sekarang aja ada kelasku ada yang udah di Leiden di Belanda, di Leiden University atau University of Edinburgh, yang secara bahkan aku untuk S1-nya aku kurang tahu gimana gitu, jadi mohon maaf ya untuk tidak bisa menjawab secara spesifik. Bisa. Tapi kalau misalnya dari dalam setiap negeri kan agak sedikit berbeda-beda politiknya. Apakah itu mempengaruhi pelajaran dalam misalnya HI Indonesia apa dalam Indonesia belajarnya ada sedikit lebih ke arah Indonesia atau ke luar negerinya nanti kalau misalnya uh, ke luar negeri dia punya cara belajar cara politiknya kayak gitulah atau ilmunya gitu agak sedikit beda. Apakah ada kasus-kasus yang seperti itu, sih? Ah, ada beberapa jawaban sih. Kamu pengen jawaban yang aku sugar coating atau aku manis-maniskan, atau mau dua-duanya, termasuk termasuk dengan fakta Ya, pahitnya. dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Fakta pahitnya yang pernah aku bukan aku alami, tapi aku lihat sendiri gitu loh. Ketika misalkan seseorang nih menempuh pendidikan di luar negeri nih. Udah bagus nih S1, S2-nya di luar negeri kan mereka kan. Ketika pas masuk ke Indonesia, entah itu melanjutkan studinya atau misalkan mau melamar pekerjaan gitu loh, ada yang tidak bisa diterima. Karena kenapa? Karena mereka ngerasa standarnya itu berbeda gitu loh. Nah, konversinya itu yang aku juga bingung, karena ada beberapa gitu loh yang aku lihat alumni, sorry, kerabat lah gitu, dan koneksi yang mengalami permasalahan seperti itu gitu loh. Padahal kalau secara logika kualitas sih bisa jadi tinggian yang di luar negeri gitu loh. Tergantung juga sih tetap ya. Tapi kalau untuk konteks yang aku bicarakan tadi itu lebih tinggi aja gitu loh. Dan aneh ketika masuk di Indonesia mesti ada melalui masa-masa, kayak apa ya namanya, entah itu matrikulasi apa segala macam untuk menyesuaikan lagi gitu loh. Nah, itu untuk konteks umumnya. Kalau konteks pelajaran gitu ya, itu tentu beda, bisa sangat berbeda gitu loh. Karena kita bayangin aja, mohon maaf, antara univ Indonesia aja yang nantinya akan aku tunjukkan, fokus mata kuliahnya aja nanti atau fokus peminatannya aja itu berbeda, apalagi di luar negeri. Nah, di antara dua pernyataan ini atau penjelasan ini, aku ingin menegaskan kepada teman-teman, ketika ingin memilih di luar negeri, tolong perhatikan kualitasnya secara menyeluruh. Patokan teman-teman bisa dari kayak Webometrics kalau nggak salah, terus Webometrics, terus aku lupa nama ininya. Coba cari instansi atau entitas yang melakukan akreditasi di universitas seluruh dunia gitu loh. Takutnya adalah misalkan ya,
berdasarkan World University Ranking misalkan gitu ya. UI nomor sekian gitu. Terus yang teman-teman pilih nantinya justru di bawah UI. Kenapa nggak milih UI aja gitu loh? Misalkan kayak gitu. Nah, karena memang ada yang bagusnya adalah univ univ di Indonesia itu juga bisa bersaing dengan beberapa univ di luar. Maka dari itu kalau misalkan emang ingin keluar itu banyak harus diperhatikan pertimbangan-pertimbangannya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah terlepas dari yang contoh kedua tadi ya, yang apakah harus ada penyesuaian apa segala macam, kalau memang teman-teman memang merasa itu yakin ya dipersilakan lah, selama ada kekuatan fisiknya, finansial apa segala macam untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik dan memperluas koneksi, itu tentu akan lebih membantu teman-teman gitu loh. Tetapi ada pernyataan menarik nih teman-teman yang pernah aku baca, beberapa analisis gitu, ada yang membuktikan kalau pendidikan di Indonesia itu justru lebih sulit dibandingkan di luar gitu loh, bahkan untuk sekolahnya gitu. Tetapi kita bukan bukan yang terbaik aja kayak gitu. Nah, nah mungkin yang kayak gitu-gitu tadi bisa jadi pertimbangan. Ingat ya, ketika kalian kuliah nanti, kalian nggak bisa hanya menentukan sesuatu itu dari kayak ngelihat iklan Shopee terus kayak impulsif langsung belanja gitu, nggak bisa. Itu kalian memikirkan masa depan kalian. Jadi kalian akan menempuh waktu 3,5 tahun gitu di univ tersebut, dan itulah yang bisa jadi secara khususnya menentukan masa depan kalian gitu loh. Nah, jadi pertimbangannya banyak ya teman-teman. Gitu ada Elizabeth. Gimana, ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada. Thank you, Sah. Oke, untuk teman-teman yang lainnya? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Tidak ada, Kak. Terima kasih. Thank you. Nah, tadi kita mohon maaf tadi kesini aja udah nggak bisa kejelasin tadi. Aku langsung masuk aja, tata cara berdiplomasi tadi. Berarti kita menyesuaikan kepentingan dari negara kita dan menyesuaikan juga dengan cara kita berdiplomasi gitu loh. Misalkan gini ya teman-teman ya. Ketika kita berdiplomasi itu kita akan melakukan framing gitu loh. Ini yang akan menarik, yang bisa kita pelajari di dalam HI gitu teman-teman ya. Bilang saja aku bilang aku kurus, teman-teman bilang aku gendut. Ini contoh yang paling sering kugunakan. Faktanya adalah berat badanku 88 kg. Teman-teman harus berfokus kepada faktanya juga. Tetapi apakah kemudian boleh melakukan reinterpretasi atau menyimpulkan kembali kalau Kak Huspi itu gendut gitu. Oh, boleh-boleh aja. Tetapi yang tidak boleh itu adalah Kak Huspi beratnya 100 kg. Enggak, itu berarti berbohong. Begitu juga dengan diplomasi teman-teman ya. Kita boleh bilang kayak, oh enggak kok, kita cuma menaruh tentara kita di perbatasan ini kok gitu. Ini buat keamanan kok. Terus negara lain bilang kayak, ini ngapain nih, kalian mau nyerang ya? Kok naruh tentara di sini gitu loh. Faktanya adalah ya mereka naruh di situ gitu loh. Entah menyerang atau enggaknya, ya itu kembali ke kesimpulan masing-masing negara gitu loh. Ketika di dalam HI kita tuh kayak ngelihat gunung nih ya teman-teman, tapi pakai lensa yang berbeda. Kalau misalkan ngelihat pakai lensa warna merah, ya kita ngelihat gunung warna merah. Pakai lensa biru kita berarti kita akan melihat gunung warna biru. Begitulah di dalam HI. Nanti teman-teman akan tahu liberalisme itu kayak gimana, realisme itu kayak gimana, komunisme itu kayak gimana, terus dan perspektif-perspektif lainnya gitu loh, yang bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi kita akan membahas secara umum aja. Dan peminatan atau fokus kajian di sini politik keamanan, ekonomi, organisasi, dan media, dan itu berbeda-beda di masing univ. Jadi sebagai contoh nih ya, kita bedah nih, kita bedah 3 univ nih ya. Univ Brawijaya dulu ya. Aku perlu zoom lagi kah atau udah cukup? Ya. Udah kelihatan, Kak. Udah kelihatan ya. Misalkan di Universitas Brawijaya nih. Ini kurikulum tahun 2020-nya. Pelajaran semester pertama itu masih sangat mendasar. Masih ada pelajaran agama. Apakah itu berpengaruh atau enggaknya? Menurutku sih enggak, tapi ya memang mata kuliah wajib.
Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu sosial dasar. Nah, yang paling penting itu ntar di bagian sini, pengantar ilmu politik dan pengantar hubungan internasionalnya. Teman-teman mohon maaf ya, ketika masuk KI mau gak mau kita akan belajar sejarah. Jadi otomatis juga pasti akan banyak baca kayak gitu. Kalau ternyata teman-teman waktu dulu nggak suka kayak belajar baca sejarah atau perang apa segala macam dan sekarang masuk KI, ya kita ketika pengantar hubungan internasional akan membahas perang lagi, bahkan perang sebelum perang dunia pertama gitu. Filsafat, ilmu, dan dasar-dasar logika itu akan mencoba membantu teman-teman dalam membangun logika gitu loh. Membangun logika di dalam misalkan di dalam hubungan internasional itu kayak gimana sih? Misalkan permasalahannya adalah aku lapar, jawabannya adalah makan. Tidak sesimpel itu, kita harus membangun logikanya. Oke, kalau makan berarti kita harus menyiapkan wajan gitu, menyiapkan minyak, menyiapkan nasi putih, menyiapkan kecap untuk membuat nasi goreng. Prosesnya adalah bla 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 bla, misalkan kayak gitu. Nah, pembangunan struktur logika seperti itu akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan ataupun ketika berdebat. Misalkan seandainya aja ada teman-teman yang ikut debat di sini. Ya, semester kedua mulailah masuk ke pengantar hukum. Teknik penelusuran data digital, karena ini masa-masa COVID-19 ya. Ketika kalian cari nih, mohon maaf ya, sebagai salah satu contoh pemerkosaan gitu. Yang muncul adalah berita-berita yang ditampilkan oleh berita Indonesia. Tetapi kalau teman-teman mencarinya itu menggunakan terms khusus, misalkan sexual gender based violence, itu yang muncul akan beda lagi. Biasanya pemberitaan di luar negeri itu akan lebih analytical, akan lebih bagus gitu daripada, mohon maaf nih, pemberitaan di media Indonesia. Terus yang muncul juga bisa jadi laporan dari PBB atau analisis dari suatu analisis yang dalam bentuk laporan atau jurnal gitu loh. Akan beda. Pengantar ekonomi, pengantar hukum untuk memahami dasar-dasar hukum lah internasional itu kayak gimana, dan teori-teori hubungan internasional. Dan kebetulan di UB ada second foreign language-nya. Jadi kita akan belajar bahasa kedua gitulah. Entah teman-teman jago atau gimana, ini nggak akan berpengaruh secara keseluruhan kok. Tapi pilihannya nih Mandarin dan Arab. Dulu ada 4, ada Prancis dan Spanyol, tapi sekarang udah ditiadakan entah kenapa gitu. dan seterusnya. Ini di UB. Kalau kita masuk ke UI nih, ini UI ya, akan sama kok. Tapi ini nggak berdasarkan semester ya. Pasti ada pengantar HI-nya, politik internasionalnya, teori hubungan internasionalnya, dan masalah-masalah kayak diplomasi, gini. Dan kita lihat nih, ini peminatan program studinya. Peminatannya berarti kalau di UI berarti ada di peminatan untuk kawasan. Kalau teman-teman ingin membahas Timur Tengah dan Afrika, kayak masalah di Syria gitu, Libya, Mesir, apa segala macam, ke sini. Masalah di bagian Pasifik berarti ntar masuk ke sini, kayak gitu. Kalau di UB ntar masuknya sini nih. Nah, peminatannya ada 2, keamanan dan perdamaian internasional, ekonomi politik global. Ekonomi politik global gimana? Ini mereka ngebahas pembangunan dan perdagangan misalnya gitu. Keamanan ngebahas perdamaian dan kejahatan. Kalau di UI tadi kayak gimana? Berdasarkan kawasan gitu. Dan bahkan ada juga masalah gender. Nah, tentu beda-beda kan gitu. Nah, kalau ini UGM, tapi yang 2018 yang nggak tahu udah diubah sama mereka atau enggak. Semester satunya kan beda lagi. Mereka udah belajar diplomasi di sini, udah belajar sistem politik Indonesia sebagai dasar segala macam. Tapi yang sama tadi adalah kayak pengantar HI-nya, dan pasti masuk ntar ini teori HI-nya, politik internasional. Lebih kurangnya sama pengantar keamanan, tapi penyusunannya tuh ya pasti bakalan beda juga. Dan mereka semester 3 di sini udah masuk ke peminatan. Konsentrasi mereka adalah politik dan keamanan global, berarti sama. Dan ada studi perdamaian dan konflik ataupun ekonomi politik gitu loh. Mereka ada 3. Sedangkan kayak UB tadi ada 2. Kalau UI tadi lebih ke berdasarkan kawasan, misalkan seperti itu. Gitu loh. Dan kalau teman-teman ingin mencari kira-kira univ pilihanku ntar
Entar mata kuliahnya apa aja. Carinya kayak gini ya teman-teman ya. Kecil banget. Buku pedoman pendidikan FISIP Unip. Atau carinya itu buku pedoman pendidikan HI Unif, misalkan kayak gitu. Ntar teman-teman bakalan menemukan buku pedoman pendidikan masing-masing Unif yang teman-teman pilih gitu loh. Akan lebih bagus kalau teman-teman bisa tahu spesifiknya, ntar kira-kira teman-teman di HI tersebut bakalan gimana gitu loh. Tapi ini cuma saran aja, tidak mesti harus kayak seambis itu kok. Yang harus teman-teman fokuskan sekarang adalah bagaimana masuk ke univ tersebut. Nah, itu yang paling penting. Ntar ada juga di media dan sebagainya. Dan barulah kita masuk ke kesempatan kerja untuk mahasiswa HI. Jadi umumnya ini birokrasi itu berarti suatu bagian dari pemerintahannya. Entah itu di bagian pemerintah pusat, daerah, atau ntar kita masuknya ke Kementerian Luar Negeri. Kita bisa juga jadi peneliti, jadi dosen lagi kayak gitu kalau mau, segala macam. Peneliti di think tank, kalau misalkan teman-teman tahu kayak Foreign Policy Community Indonesia, komunitas kebijakan luar negeri Indonesia kayak gitu, atau CSIS misalkan kayak gitu, Center Studies of International Studies gitu. Dan berbagai macam organisasi peneliti lainnya, nggak hanya kayak LIPI gitu, lembaga penelitian Indonesia gitu, tetapi masih banyak lagi, dan itu teman-teman bisa masuk gitu loh, yang akan membahas tentang hubungan internasional itu. Dan bisa juga masuk ke media, karena media tentu dong juga ada memberitakan pemberitaan internasional, dan perlu latar belakang yang sesuai untuk memahami kira-kira isu yang terjadi di dunia tuh kayak gimana sih, dan lainnya. Nah, gini, tadi kan kita membahas diplomat juga, dan aku sudah membahas kan bagaimana jadi mahasiswa itu nggak mesti harus jadi diplomat. Sebagai contoh, teman-teman, aku ketika magang itu di salah satu perusahaan di Indonesia. Teman-teman tahu Milo dong, tahu KitKat dong. Nah, itu kan diproduksi oleh Nestle Indonesia. Nah, aku magang di situ teman-teman. Bayangkan gimana sih HI ku itu berguna di sana. Loh, gimana Kak ngurusin perusahaan yang ngurusin Milo dan apa segala macam gitu loh. Nah, yang aku pelajarin di sana adalah bagaimana aku berdiplomasi tapi mewakilinya bukan negara. Aku mewakilinya perusahaan gitu. Gimana sih caranya kalau misalkan nih ada yang bilang, oh susu, misalkan susu Bear Brand gitu loh. Bear Brand kan juga dari Nestle. Ada yang memberitakan susu Bear Brand di daerah ini basi apa segala macam bla 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 bla. Aku harus tahu caranya meng-counter argument. Aku harus tahu caranya melawan berita tersebut. Gimana sih ntar aku tetap mempertahankan perusahaanku agar namanya tuh tetap bagus, terlepas dari ada pemberitaan kalau susu Bear Brand tuh basi misalkan kayak gitu. Aku harus tahu cara, dalam tanda kutip, menutup beritanya. Aku harus tahu cara penggunaan kata yang tepat gitu. Misalkan kayak tadi, aku nggak bilang aku gendut gitu loh. Aku nggak pengen aku bilang aku gendut, tapi aku juga nggak mau secara langsung aku bilang aku kurus. Tapi let's say aku bilang bajuku aja yang gede kok, tulangku aja yang gede kayak gitu. Nah, itu kan disesuaikan lagi kan, pembahasannya bisa jadi lebih halus gitu loh. Nah, itulah yang dilakukan oleh tipikal orang yang memiliki skill diplomasinya gitu loh. Bisa memperhalus bahasa. Ya, kayak juga bilang, kita nggak bilang kayak, kamu tuh gendut. Bisa aja kita ganti kayak, kamu kok udah kelihatan dari jauh gitu, misalkan. Gitu. Nah, di level internasional kita juga kayak gitu, entah itu perusahaan apa segala macam, cara kita mewakili kepentingan itulah itu yang nantinya akan kita pelajari sebagai mahasiswa AI, teman-teman ya. Kehidupan sebagai mahasiswa AI ini, aku ingin bilang, maaf nih agak rusak di bagian kanan.
Aku nggak pengen bilang kalau di sini ini adalah patokan utama ya teman-teman. Tetapi penggunaan bahasa Inggris itu terlepas dari teman-teman HI atau enggak, kalau bisa dikuasai. Karena nggak hanya berguna untuk pekerjaan, tetapi ketika teman-teman masuk ke perguruan tinggi apapun itu dan prodi apapun itu, bisa jadi akan dipengaruhi dengan bahan bacaan yang berasal dari bukan berasal dari tapi berbahasa Inggris gitu loh. Karena kembali lagi, sumber bahan bacaan itu memang kebanyakan berasal dari peneliti dari luar, dan akan lebih bagus kalau teman-teman aktif berpendapat gitu loh. Memang banyak sih tipikal orang-orang mahasiswa gitu yang kayak dia tuh nggak jago ngomong tapi jago menyampaikan pendapatnya lewat tulisan. Ada yang nggak jago tulisan tapi jago berpendapat gitu loh, cara membangun argumen, cara mereka berdebat, cara mereka bernegosiasi itu mereka jago. Ada juga yang jago-jago kedua-duanya. Tipikal yang mana semuanya baik, tapi selama kemudian kalian beneran tahu gitu untuk untuk menyesuaikan lah dengan situasi dan kondisinya. Takutnya adalah ketika dosen atau pengajar teman-teman meminta kalian untuk berbicara, ya sebisa mungkin juga kalian harus meningkatkan public speaking kalian kayak gitu. Kalau misalkan ternyata kalian belum bagus di penulisan, ya berarti kita sama-sama belajar terus di kepenulisan gitu loh. Dan kegiatan mahasiswa itu bisa banyak. Apakah hanya organisasi aja gitu loh? Kan enggak, organisasi atau klub gitu. Entah itu teman-teman pengen ngeband apa segala macam. Kalau aku sendiri aku nge-MUN dan aku juga ngeband. Jadi ya akademik dan non akademiknya masih dapat lah. Dan terlepas dari misalkan MUN, kalau misalkan teman-teman nggak tahu MUN itu model United Nations, simulasi sidang PBB, suatu perlombaan juga, itu dipersilakan. Kalau misalkan teman-teman ingin join klub debate, meneruskan dari SMA, itu dipersilakan juga, apalagi kalau sampai kayak tingkat dunia gitu, world debating competition, itu sangat dipersilakan. Terus mengikuti workshop atau webinar itu juga menambah wawasan, apalagi kalau narasumbernya berasal dari luar negeri, dimanfaatkan teman-teman. Ada juga orang-orang yang sering berdiskusi dan lomba-lomba lainnya, tergantung dari peminatan teman-teman. Selama kemudian kalian menjadi mahasiswa, terlepas dari itu mahasiswa itu atau enggak, tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa itu tetap harus dilaksanakan, yakni untuk belajar itu tersendiri, dan kalau bisa juga sekalian kayak mengabdi kepada masyarakat gitu loh. Gimana sih kalian jadi mahasiswa itu memberikan kemaslahatan atau memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia atau masyarakat internasional melalui cara kalian masing-masing kayak gitu. Kalau kalian nih di masa SMA ada yang udah melakukan campaign gitu tentang peduli lingkungan kah, tentang penggunaan sampah plastik, kalau misalkan udah ada, ya itu udah termasuk kok teman-teman. Tapi gimana ntar di HI gitu, kalau seandainya ingin meneruskan ke HI, lebih memperluas marketplace teman-teman, atau misalkan memperluas brand awareness teman-teman gitu loh ke masyarakat luar gitu, apa segala macam, dan itu nantinya bisa berguna. It's okay. Thank you so much ya Naila ya. Nah, dan untuk pro di sini adalah kerangka berpikir yang semakin berkembang. Ketika kita menjadi anak HI, kita ada level analisisnya. Jadi kita akan melihat suatu isu tersebut itu 3 level: internasional, nasional, dan yang terakhir adalah individu atau komunitas lah kita bilangnya. Jadi top down and bottom up approaches, dalam artian kayak pendekatan dari atas ke bawah dan bawah ke atasnya, itu kita pasti dapat. Gimana sih negara itu membuat kebijakan luar negeri, dan gimana kebijakan tersebut berdampak ke masyarakat, atau sebaliknya, bagaimana sih masyarakat itu memiliki concern atau memiliki permasalahan nih, kayak tidak bisa mendapatkan akses listrik, tapi kemudian itu bisa dianalisis melalui analisis di bidang internasional gitu, misalkan tentang renewable energy atau energi terbarukan misalkan gitu loh. Dan itu bisa dibawa ke level internasional tentu dong, ya kayak konteks Rohingya aja gitu, Myanmar gitu kan, itu dari masyarakat yang ada di sana, tetapi malah jadi
concern di komunitas internasional gitu. Bahan bacaan yang berbeda tentulah juga, dan kontranya adalah tadi yang kayak aku bilang, lingkup studi yang sangat luas. Apa sih yang membedakan kita dengan anak ilmu politik gitu, ilmu pemerintahan atau ilmu hukum, kalau kita membahas hal yang berbau isu-isu mereka gitu. Kita membahas ilmu hukum internasional ya bisa jadi aja juga kalah dengan anak hukum internasional itu tersendiri. Maka dari itu pembeda itu penting gitu untuk kalian bawa, entah sebagai mahasiswa HI-nya atau sebagai individu kalian gitu. Dan stereotip sebagai mahasiswa HI, stereotip sebagai mahasiswa HI kayak mesti bisa banyak bahasa. Oh tentu enggak, aku cuman bisa 2 bahasa doang, Indo dan bahasa Inggris doang, udah kayak gitu toh. Walaupun ada teman-temanku yang polyglot atau bisa banyak bahasa, ya kalau kalian bisa jadi kayak gitu bagus. Anak HI itu pasti kayak terlalu berfokus kepada diskusi akademik. Nggak juga, tergantung juga sih, kembali lagi itu memang tergantung orangnya, tetapi akan lebih bagus juga kalau ternyata kalian bisa berdiskusi kayak gitulah. Seenggaknya bertukar pikiran dengan cara kalian masing-masing. Makanya aku selalu menekankan dengan cara kalian masing-masing, entah itu lewat paper kah, lewat pendapat dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah makanya di sini ada tipe mahasiswanya, ada yang akademik bagus, ada akademik kurang, apa segala macam, aktif di organisasi atau apa segala macamnya, aktif di luar kampus, bekerja dan lain sebagainya, volunteering juga tadi. Ada juga gitu loh, ada yang suka, ada yang berwirausaha, jualan apa segala macam. Itu nggak hanya tipe mahasiswa HI, tapi tipe mahasiswa secara umumnya. Entah itu kalian memilih yang mana, itu tergantung dari kalian. Selama kemudian itu kalian merasa baik, selama orang-orang terdekat kalian juga merasa atau menerima itu sebagai sesuatu yang baik dan kedepannya baik, ya berarti bagus dong, kayak gitu. Nah, seperti itulah teman-teman. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Kita masih ada waktu 9 menit sih. Sebenarnya bisa jadi juga jam 9, tapi aku yakin nggak bakalan sampai jam 9 juga, karena memang yang aku jelaskan untuk pertemuan pertama cuma sampai situ. Jadi kita akan lebih ke tanya jawab aja atau kayak diskusi aja teman-teman. Nah, gitu. Yuk. Apapun itu teman-teman yang mau didiskusikan, entah itu kalian ingin berpendapat kah? Oh, bener nggak sih kak, mahasiswa HI itu ntar kayak gini misalkan gitu. Kak boleh lihat bahan bacaan HI nggak? Kayak gitu, atau misalkan tugas mungkin apa segala macam, dipersilakan. Mau tanya dong, Sah. Kalau menurut Sar sendiri, dalam pelajaran HI itu, like bagian mana yang paling susah, teori atau lain daripada itu? Itu aku mau tanya tentang pendapatnya Sar ya. Kedua, aku mau nanya tentang kalau misalnya dalam HI itu yang lebih mempelajari tentang konteks apa ya dibilang, yang lebih ke arah kepada uh, orang-orang imigran seperti itu yang ke arah mana ya, Sam? Gimana mau ngomong, kayak pelajaran tuh lebih fokus ke arah mana gitu. Ya itu aja sih, Sa. Dua pertanyaan. Oke. Yang pertama, yang menurutku paling susah itu justru di bagian yang paling sistematis, yakni penelitian HI itu, karena kita mesti tahu gitu loh, apa sih urgensi kita melakukan penelitian tersebut gitu, apa sih bagaimana sih cara kita menentukan scope penelitian atau kira-kira batas penelitian gitu loh. Misalkan kita ingin membahas kekerasan seksual, atau misalkan quality education di suatu negara gitu loh, itu batasnya kita mau ngebahas dari mana, dari inti permasalahannya tuh apakah muncul dari tahun sekian kah, atau memang dari dulu banget, atau justru nggak perlu gitu loh dispesifikkan tahunnya. Nah itu menurutku yang paling susah, karena kalau bagiku misalkan kayak perspektif di HI itu, aku mau ngasih tahu aja teman-teman, mohon maaf ya kalau ternyata otaknya agak kebakar gitu kalau misalkan aku menjelaskan hal ini. Jadi di dalam HI itu ada liberalisme dan realisme, dua itu dulu aja. Kalau ketika mendengar kata liberal, aku tanya nih,
ketika mendengar kata liberal, teman-teman berpikir tentang apa? Siapa aja mau jawab? Elizabeth kah atau mau yang teman-teman lain? Silakan. Bebas berpendapat, lebih lebih luas pendapatnya seperti itu, yang pokoknya yang nggak terlalu dikongkong dalam realisme atau apa gitu. Dia Bebas bisa, kan ya? Bebas. ya critical thinking lebih, ya gitu, Oke. Ada teman-teman lain yang merdeka dalam pemikiran. merdeka dalam berpikir. Oke, bagus bagus. Ada teman-teman lain yang mau berpendapat juga? Mendengar kata liberal gitu. Open-minded kak? Kenapa? Open-minded. Open minded. Oke. Tadi kalau dari Elizabeth tadi itu lebih bebas, bebas berpendapat juga, bebas berpikir. Maria menambahkan open minded. Teman-teman yang lain apakah ada lagi untuk liberal? Ada kak. Ayo, apa? Kalau liberal itu dia itu nggak dikekang pemerintah dari sisi sosial maupun sisi ekonominya. Jadi kayak setiap orang itu mau dari kalangan bawah atau kalangan atas itu bebas untuk melakukan sesuatu. Gitu sih kak. Tidak dikekang pemerintah dari segi sosial dan ekonomi. Oke, kita rangkum ya. Jadi aku menekankan lagi. Aku merecap lagi. Tadi Elizabeth secara umumnya bilang soal kebebasan. Kebebasan berpikir, berpendapat gitu loh. Dan Maria tadi open minded dan Ameta menambahkan itu tidak dikekang. Berarti juga bebas kan dari segi ditambah lagi dengan dari segi sosial dan ekonomi. Pendapat dari teman-teman semua udah benar. Tetapi aku ingin menjelaskan lagi lebih spesifik. Tahu nggak sih kalau di dalam liberalisme itu atau liberal ini itu dibagi lagi. Misalkan gini, pengertian dari liberalisme itu dalam konteks individu itu berarti adalah bukan pengertian dari liberalisme. Di dalam ilmu yang membahas tentang liberal, yakni liberalisme ini, mereka berpendapat bahwa individu itu adalah secara hakikat adalah orang baik. Bayangkan, teman-teman harus membahas secara filosofis itu gitu loh. Liberalisme menganggap kalau setiap individu itu adalah orang baik. Logikanya kenapa? Karena mereka berpendapat kalau setiap orang adalah baik dan mereka mau bekerja sama. Itu secara individu. Kalau secara ekonomi, liberal itu berarti adalah suatu sistem ekonomi yang jadi yang kebanyakan orang pahami adalah tidak diatur oleh pemerintah seperti yang Ameta jelaskan. Setiap individu itu bebas melakukan kegiatan ekonominya gitu loh. Pendapatnya benar, tetapi nggak segampang itu. Karena gini, individu itu memang bebas untuk berekonomi. Misalkan teman-teman bisa jualan di Shopee, bisa jualan ini, wow berarti bentuk kebebasan dong. Tetapi kalau misalkan nih kayak tahun 98 gitu, ada krisis gitu loh, kalau teman-teman tahu. Kalau misalkan ada krisis ekonomi secara nasional, apakah tetap individu itu akan dibebaskan gitu loh? Enggak. Pemerintah tetap akan mengekang, tanda kutip mengekang. Mengekangnya dalam bentuk apa? Peraturan-peraturan yang dapat menyelamatkan perekonomian nasional. Kan percuma nih, teman-teman bisa jualan Shopee apa segala macam, tapi negaranya sedang perang gitu loh. Kan ya rada-rada gimana gitu lah. Nah, jadi dan ditambah juga kalau misalkan liberalisme tadi udah bener tentang bebas berpendapat, tetapi ingat misalkan Indonesia juga menganut kayak liberalisme gitu, menganut nilai-nilai dari liberalisme melalui Pancasila. Semua orang bebas berpendapat, tetapi apakah aku boleh berpendapat untuk menghina orang lain? Kan nggak boleh kan. Makanya dari itu ada kewajiban, ada hak. Kewajiban dari negara adalah untuk menjamin misalkan kebebasan berpendapat dari semua orang gitu loh. Semua orang juga bisa open minded seperti Maria katakan. Tetapi apakah kemudian misalkan Maria boleh memaksa Ameta untuk menyesuaikan cara hidup Ameta dengan cara hidupnya Maria? Kalau memaksa sih nggak boleh. Nah, yang kayak gitu. Nah, analisis seperti inilah nantinya yang kita akan dapatkan dari level paling bawah teman-teman, dari yang individu tadi kan aku bahasnya kayak gitu. Nah, lawan dari liberalisme tadi ada, kita akan membahas namanya realis nyata kan. Kalau realisme itu memandang kalau manusia itu adalah jahat ya, karena mereka menganggap kalau setiap manusia itu pasti ada maunya, pasti ada kepentingan gitu. Nah,
Nah, hal-hal yang kayak gini yang akan kita pelajari di pengantar hubungan internasional biasanya kayak gitu loh. Nah, dan asal kalian tahu aja teman-teman, liberalisme dan realisme di sini itu merujuk kepada teori politik ya. Bukan hanya sekedar kita bilang oh orang tersebut liberal terus berarti kayak hidupnya ke barat-baratan. Enggak gitu juga. Jadi terkadang aku kalau ngelihat misalkan orang tuh semudah itu bilang kayak oh dia tuh orangnya liberal sekali. Nah, liberal yang analisisnya seperti apa nih yang dimaksud gitu loh. Karena kalau misalkan yang aku jelaskan tadi kan bermacam-macam gitu loh. Dari masing-masing ahli pun itu kan beda-beda juga. Ya kalau misalkan teman-teman ada IPS nih, sosiologi pengertian masyarakat sosial berdasarkan ahli-ahli kan juga bakalan beda kan. Nah, sama juga seperti itu. Misalkan kayak gitu. Terus yang kedua itu tadi yang pertanyaan pertama dulu. Apakah ada pertanyaan lanjutan sebelum aku masuk ke pertanyaan kedua dari Delisabeth tadi? Apakah ada? Ada? Oke, lanjut. Pertanyaan kedua Nggak tadi ada sih. aku asumsikan pengen nanya soal imigran lah ya, gitulah atau proses migrasi gitu. Benar. Itu masuknya ke apa? Tergantung mata kuliahnya. Kalau memang ada mata kuliah di beberapa univ yang membahas soal migrasi internasional. Jadi itu ngebahas soal perpindahan suatu negara, perpindahan suatu penduduk ke daerah lain dikarenakan beberapa hal. Kita mesti ngebedain nih, misalkan dari sahabat ya, kita berdiskusi sedikit. Akan beda antara imigran, pengungsi, dan pencari suaka. Itu beda. Kalau imigran itu secara umumnya mereka meninggalkan negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak di daerah orang lain. Pengungsi seperti orang Myanmar, orang Uighur, orang Suriah, Libya, mereka meninggalkan negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara orang lain dikarenakan ada kondisi yang memaksa mereka untuk pindah. Misalkan konflik, peperangan, atau mereka dipersekusi atau dipaksa di negara mereka yang hingga akhirnya mereka tidak nyaman hidup di sana. Terpaksa. Pencari suaka adalah orang yang mau pindah tadi tetapi belum menjadi pengungsi. Jadi kalau pengungsi itu sebenarnya udah mendapatkan hak-hak tempat tinggal lah biasanya. Ada juga untuk masuk ke negara lain. Sedangkan pencari suaka ini dia ini belum, misalkan aku orang Indonesia gitu. Terus aku ingin pindah nih. Aku bertempat di Malaysia nih. Aku tuh belum jelas nih ntar kira-kira masuk ke Vietnam kah, ke Thailand atau gimana. Aku cuma tinggal di Malaysia doang untuk menunggu statusku, kira-kira aku jadi warga negara mana nih misalkan ya gitu. Nah berarti aku mencari suaka, masih mencari statusku ini kayak gimana gitu. Nah itu masuk ke mana ya, masuknya ntar bisa ke masalah migrasi internasional kalau secara mata kuliah, tetapi juga kalau secara umum bisa masuk ke isu kemanusiaan kayak gitu. Tapi aku agak sedikit penasaran sih dengan pertanyaanmu, karena kamu bingung kan, jadi aku juga masih menerka-nerka gitu loh, kira-kira apa sih yang pengen kamu cari tahu lagi gitu. Nah, itu sih. Gimana Elizabeth? Eh, Pokoknya lebih ke arah misalnya migrasi yang ya gimana mau ngomong, yang tujuannya tuh kenapa mau HI, misalnya tujuan aku mau HI gitu adalah misalnya mau bantu misalnya rakyat Indonesia yang di luar negeri yang mungkin nggak punya Ah, dokumen sah atau segala macam kayak gitu, ah, terus mereka dipindah seperti dalam pekerjaan atau hmm, ya, ya, ya. dalam hadapi sexual harassment, pokoknya ya lebih kepada ke arah kemanusiaan, hak asasi manusia gitu. Jadi aku tuh mau tahu kayak, kan tadi Sir juga sempat mention about nanti kalau misalnya semester 2 atau semester 3 katanya itu udah lebih fokus ke arah mana yang mau HI ke arah mana gitu bidangnya gitu. Jadi di situ aku mau tanya yang ntar kalau misalnya aku masuk HI itu ke arah mana ntar lebih fokusnya, nama nama apa nama Ah, ya, ya, pelajaran ya. bidangnya itu. Dan apalagi aku udah lupa tadi, satu lagi aku lupa, itu dulu deh serah. Oke. Aku sedikit nambahin ya. Kalau misalkan konteksnya kayak mereka bekerja di luar negeri itu bakalan beda lagi. Karena
Karena aku bilangnya, ingat, proses migrasi tadi itu adalah perpindahan penduduk tersebut untuk mencari penghidupan yang layak. Em, Mereka antara bisa beneran bilang migrant worker gitu loh, pekerja migran, atau murni kayak tenaga kerja yang berasal dari Indonesia aja untuk bekerja di situ sementara gitu loh. Karena kalau misalkan kita bilang duta besar juga tinggal di situ, apakah mereka disebut tenaga kerja Indonesia? Kan belum tentu kan, misalkan kayak gitu. Nah, itu ntar pendefinisiannya itu mesti dilihat secara khusus lagi. Sesimpel kayak kita bilang, guys, kita mau ke studio nih. Nah, itu studionya studio apa dulu? Studio foto, studio musik, studio buat dance kah, dan lain sebagainya. Dan aku izin lihat chat ya. Berarti kayak diplomat ya itu. Kalau misalkan konteksnya untuk yang kerja di luar tadi ya, makanya kembali ke pernyataanku sebelumnya. Belum tentu ketika diplomat itu atau duta besar atau orang yang bekerja di KBRI atau konjen, konsulat jenderal atau atas perdagangan di suatu negara itu tiba-tiba disebut TKI. Bakalan berbeda pokoknya. Kayak gitu kan, itu mewakili pemerintah gitu loh. Sedangkan kalau yang kayak TKI apa segala macam, mereka tidak mewakili pemerintah tetapi di bawah perlindungan pemerintah Indonesia. Makanya kan kalau teman-teman lihat kayak berita ada TKI ingin dihukum mati gitu di Saudi Arabia atau di Malaysia, seluruh bukan seluruh sih, pemerintah Indonesia harus wajib melindungi seluruh warga negaranya dimanapun itu gitu loh. Nah, itu ntar tugas kita sebagai anak HI yang bisa jadi diplomat nantinya gitu. Kita akan melindungi orang-orang tersebut sih, kayak gitu. Nah, apakah ada teman-teman lain yang mau berdiskusi atau bertanya atau menyampaikan pendapat deh kayak HI itu gimana gitu. Ntar aku tanggapin juga. Yang lain? Oke. Kalau Hmm. misalkan diplomat tuh berarti nanti kerjanya berhubungan banget sama politik gitu ya, Kak? Oke. Terima kasih Maria atas pertanyaannya. Aku langsung ingat satu hal. Ingat teman-teman, yang bisa jadi diplomat atau duta besar itu nggak hanya dari mahasiswa HI. Ya sedih deh. Karena persaingan teman-teman juga meliputi saingan dengan prodi-prodi dari ekonomi juga bisa, hukum juga bisa, ilmu administrasi juga bisa, dan bahkan sastra juga bisa yang bisa masuk ke kedutaan, tergantung dari fokus dan arah mereka gitu loh. Dan ingin menjadi diplomat itu ntar masuknya ke ya proses CPNS-nya, karena itu kan pegawai negeri sipil juga teman-teman, melalui seleksi untuk masuk ke suatu instansi pemerintahan, yakni Kementerian Luar Negeri. Nah, apa dan masuk ke pertanyaannya Maria, apakah kemudian itu berkaitan dengan politik talk? Jawabannya gimana ya? Kalau cuman berkaitan dengan politik aja, itu enggak. Jawabannya enggak. Karena bisa jadi kayak misalkan melindungi TKI tadi, itu kan juga nggak hanya politik juga, tapi bisa jadi berkaitan dengan pembahasan hak asasi, hak warga negara Indonesia di luar negeri, dan bagaimana itu berkaitan dengan hukum. Kita bernegosiasi dong dengan pemerintah Arab Saudi, ini dong, tolong dong, jangan dihukum mati dong, ini loh segala macam misalkan gitu. Mohon maaf ya, kata-katanya agak tidak bagus. Tapi kayak gitu. Tapi memang perlu dipahami juga perpolitikannya. Perpolitikan dari segi misalkan gini, pemerintah Indonesia tuh maunya tuh kayak gimana sih? Misalkan kita ngebahas soal antara Israel dan Palestina. Kalau misalkan kita ngebahas Israel versus Palestina, misalkan gitu, kita pasti akan membela Palestina. Tapi apakah kita secara umum menutup hubungan dengan Israel? Enggak. Kita nyatanya juga memiliki hubungan luar negeri dengan Israel di beberapa komoditas tertentu gitu loh. Nah, itu kan juga bagian dari politiknya. Kita harus memahami kalau misalkan masalah penyerangan di Palestina, oh ya kita tentu akan membela Palestina. Tapi kalau misalkan membahas ekonomi misalkan gitu, main politiknya, ingat ya, politik tuh kita artikan di sini kekuasaan ya gitu. Kita memainkan kekuasaan kita kepada Israel, berarti kita kayak akan murni membahas bagaimana caranya mendapat keuntungan melalui hubungan Israel-Indonesia gitu loh, dari ekonomi dengan memanfaatkan kekuatan yang kita miliki gitu.
Nah, jadi gitu sih Maria. Aku bilangnya politik di sini tidak secara tok kayak politik ngebahas apakah partai politik Indonesia akan mempengaruhi hubungan luar negeri Indonesia, ya nggak juga gitu loh, nggak yang kayak gitu. Tetapi politik ini perlu kita artikan, politik itu sama dengan kekuasaan atau kekuatan. Berarti kayak bagaimana kita memanfaatkan kekuatan kita, cara kita menyimpulkan suatu permasalahan itu gimana, dan kita sebagai diplomat, diplomat itulah yang akan membahasakan keinginan pemerintah Indonesia di hadapan diplomat-diplomat lainnya atau di forum-forum internasional, misalkan kayak gitu sih Mari. Udah dapat gambarannya nggak atau masih bingung? Kalau masih bingung nggak apa-apa, aku jelasin sesimpel mungkin lagi gitu. Ngerti Kak. Oke, Terima kasih. oke, thank you so much Maria. Teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Yuk, masih ada waktu, mungkin aku kasih waktu. Kak, aku izin tanya. Ah, gimana? Aku izin tanya. Kan kalau misalnya tadi ada salah satu MUN kan ya. Ini kan kayak si pers kayak BBB gitu, terus atau yang lainnya ya nggak sih? Benar kan ya? Nah itu eh biasanya yang convert persnya tuh ada kayak jalurnya gitu nggak sih yang kita tahu tuh gimana caranya buat bisa jadi ininya? Eh, untuk jadi partisipannya ya maksudnya, pesertanya gitu. Iya betul. Oh, oke oke oke. Jadi gini, Shannon, kalau boleh tahu, kamu di SMA ini pernah ikut lomba apapun itu nggak? Atau kamu mungkin anak debat kali aja? Eh, Sorry, agak keputus. Gimana tadi? terus ya. Yang lo tuh contohnya kayak gimana ya Kak? Oh, oke oke oke. Jadi gini. Atau nggak kalau misalnya terus nggak usah dijawab juga. Hmm. Oke, mohon maaf, aku nggak tahu apakah jaringanku atau gimana. Tapi pertanyaan kedua tadi agak keputus. Kalau misalkan boleh diketik, aku minta tolong diketikin ya, biar aku juga bisa mahamin. Tapi tadi gini, kalau misalkan untuk ingin jadi partisipannya, itu sama kayak mendaftar lomba biasa kok teman-teman. Untuk MUN gitu, sidang PBB. Jadi sidang PBB, simulasi sidang PBB ini tuh sama kayak kalian mau ikut lomba debat gitu loh. Bedanya adalah di sini, kalau di sini kalian bisa daftar sebagai individu aja gitu. Jadi teman-teman ngeliat nih, misalkan simulasi sidang PBB itu dilaksanakan oleh Universitas Indonesia, namanya Indonesia MUN gitu. Atau Pajajaran, ada namanya Pajajaran International MUN. Teman-teman tinggal registrasi, bayar, terus ntar pilihlah dewan-dewannya gitu, misalkan ya. Dan ketika teman-teman nanti aku akan mencoba jelaskan juga di dalam WhatsApp group. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar MUN itu akan memilih chambernya, bahasanya, ruangannya, atau councilnya, atau dewannya. Nah, kira-kira organisasi PBB mana sih yang teman-teman pilih gitu loh untuk berdebat nantinya. Misalkan teman-teman memilih United Nations Human Rights Council, Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Topiknya adalah kesetaraan gender di Afghanistan, misalkan kayak gitu. Berarti kita akan masuk ke council tersebut, membahas isu internasional tersebut, dan menjadi negara apa. Misalkan teman-teman mendapatkan alokasi menjadi negara Korea Selatan gitu. Berarti teman-teman harus mewakili pemerintah Korea Selatan di dalam perlombaan tersebut, di dalam MUN tersebut, untuk membahas isu yang aku bilang tadi. Kayak gitu, Shannon. Apakah udah menjawab atau tadi ada yang kelewat aku? Mohon maaf ya, tadi agak keputus yang terutama di pertanyaan keduanya. Oke, kalau misalkan nggak ada, Oh, maaf, mau tanya lagi, boleh nggak? santai-santai, nggak apa-apa. Aduh, kan ada MUN Kak, ada simulasi buat kayak
bikin PBB gitu. Kalau dari yang saya tahu, kalau ada kayak simulasinya gitu, berarti buat anak-anak yang masuk HI itu we have chances buat masuk ke organisasi PBB itu, Kak. Ah, Iya atau nggak, Kak? oke oke. Jadi ketika jadi ketika teman-teman misalkan jadi mahasiswa AI terus ikut simulasi PBB, apakah itu secara menjamin teman-teman masuk PBB? Jawabannya enggak, karena itu masih kompetisi doang gitu loh. Itu sama ketika bilang kayak gini nih, Maria ikut lomba KTI, karya tulis ilmiah, apakah akan menjamin Maria masuk ke lembaga penelitian Indonesia gitu? Kan belum tentu, beda lagi, kan itu kompetisi yang diselenggarakan lah gitu lah anggapannya. Tetapi gini, ketika teman-teman ikut MUN tersebut atau simulasi sidang PBB ini, itu teman-teman akan lebih mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana PBB itu bekerja melalui simulasi-simulasi tersebut gitu loh. Itu sih salah satu dari sekian banyak keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan mengikuti lomba-lomba atau kompetisi gitu loh. Salah satunya seperti MUN ini. Jadi jawabannya untuk yang tadi itu adalah apakah bakalan membantu teman-teman masuk ke PBB? Jawabannya tidak sih, tidak secara signifikan itu, karena kalau misalkan mau masuk PBB itu ada prosesnya tersendiri lagi gitu lah, ada formulirnya tersendiri lagi yang mengharuskan teman-teman itu berasal dari background kayak gimana. Sama lah ketika bilang apakah ketika SMA teman-teman ikut MUN nih, apakah itu akan membantu teman-teman masuk HI? Kan belum tentu, kan tetap harus ngelewatin UTBK-nya. Nah, kayak gitu juga. Kalau buat anggota PBB-nya sendiri, bukan cuma dari lulusan hubungan internasional aja kan, kayak, atau emang anggotanya harus dari satu fakultas gitu, kayak misalkan kedokteran kan lulusannya harus cuma dari fakultas kedokteran yang kayak gitu. Terus kalau buat buat jadi salah satu anggota dari PBB itu, apakah harus cuman dari lulusan hubungan internasional aja, atau sama kayak yang lain dari hubungan saya dari sastra Indonesia, atau jadi dari yang lain? Oke. Jadi sama ketika kayak Kementerian Luar Negeri tadi, ketika jadi diplomat pun nggak cuma anak HI yang daftar, apalagi di PBB. PBB ini tuh luas ya. Kita bisa membicarakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kita bisa bicara Dewan Keamanan PBB. Kita bisa bahas FAO, Food and Agricultural Organization, yang membahas tentang pangan dunia gitu. Kita bisa membahas International Fund on Agricultural Development. Itu salah satu entitas PBB juga, namanya IFID, IFAD. Terus bisa juga UNDP gitu, United Nations Development Program, yang kalian kalau pernah lihat SDGs kan ada 17 goals gitu loh. Kan itu nggak hanya ngebahas soal kayak perpolitikan antar negara aja, bisa lingkungan. Dan kalau misalkan ingin kerja di PBB, misalkan kayak di FAO gitu, kan membahas tentang pangan nih, anak teknik pangan pun bisa, atau teknik pertanian, kalau mereka tahu caranya membangun karir mereka untuk bekerja di level internasional, bisa kok masuk kayak gitu. Jadi karena itu memang pembahasan mereka membahas pangan, walaupun itu entitas PBB yang berhubungan dengan internasional gitulah, hubungan internasional, tapi kan fokus mereka adalah bagaimana sih caranya misalkan membangun pangan yang tahan lama lah gitu lah, misalkan padi yang tahan lama gitu, padi yang tahan cuaca atau apa segala macam gitulah, aku kurang tahu. Itu bisa disesuaikan lagi gitu loh. Anak sastra pun bisa, misalkan kebanyakan tuh yang aku tahu ya, yang paling mungkin biasanya adalah penerjemah lah minimal. Entah itu penerjemah di masing-masing kedutaan, atau bahkan kalau misalkan teman-teman pernah lihat aja di YouTube ada kok cara translator itu bekerja ketika negosiasi dua negara gitu. Misalkan Pak Jokowi kan Pak Jokowi bisa jadi aja belum tentu ngomong bahasa Inggris secara full gitu loh ketika ngomong dengan duta besar Rusia ada penerjemahnya. Nah, penerjemahnya itu juga diambil nggak hanya dari HI aja gitu. Ketika sidang PBB pun nih ada 192 negara teman-teman ya.
yang misalkan negara Afrika gitu loh atau negara Amerika Latin, mereka tuh biasanya ada apa kayak semacam earphone-nya gitu. Mereka akan ngomong dengan bahasa mereka masing-masing tapi ntar ada penerjemahnya. Nah, kan itu juga termasuk dari bagian pekerjaan gitu loh yang bisa dimasukin oleh anak-anak misalkan kayak sastra gitu tadi. Asal kembali lagi, asal mereka tahu cara membangun karir sampai ke PBB itu gimana, cara mencari informasinya itu kayak gimana, kayak gitu. Dan nggak cuma hanya anak HI, kamu juga nggak bisa expect kan misalkan anak HI harus belajar teknologi pangan gitu misalkan gitu loh. Apakah anak HI harus belajar cara membangun reaktor nuklir gitu hanya untuk membahas energi terbarukan? Nggak tentu kan. Nah kayak gitu sih Maria. Udah kejawab semua atau masih ada yang kurang? Udah Kak, makasih. Oke, makasih juga Maria. Apakah ada lagi teman-teman? Kita masih ada ya 10 menit lah maksimal. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan mungkin bisa langsung ke akhir. Yuk, going once. Kak? Yo, apa lagi tuh? Aku izin tanya lagi ke papa kah? Nggak apa-apa, santai aja. Oh ya, kan tadi kan udah jelasin kan, kayak misal HI, SKS di UGM-nya di UI, terus di apa PTN yang lainnya. Kira-kira nih HI jurusan yang kayak ngajarinnya atau misal materi yang bagus itu sebenarnya di kuliah yang mana sih? Gitu. Oke. Kalau misalkan bagus enggaknya itu sangat subjektif sih. Karena aku bilang ya, bahkan temenku yang misalkan mohon maaf, kuliahnya bukan di universitas top 14 berdasarkan Kemenristek Dikti. Top 14 Kemenristek Dikti itu ada listnya ya tiap tahun. Misalkan nomor 1 biasanya antara ITB, UGM, UI atau ITS gitu. Itu biasanya top 4 atau top 5 termasuk dengan IPB apa segala macam. Dia kebetulan di ISIP Jakarta, dan juga ada temanku yang di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Itu mereka bisa aja kok bagus dengan cara mereka masing-masing. Kembali lagi, mereka kerja bukan kerja, mereka magang dan lumayan terlibat gitu loh di Kementerian Perdagangan Indonesia di bagian kayak hubungan internasionalnya, dan juga di Kementerian Luar Negeri di bagian perdagangannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin bagusnya, kalau secara umumnya ya itu sangat subjektif. Tetapi gini, teman-teman bisa melihat tanda kutip bagus enggaknya tuh berdasarkan dari list-list lah. Misalkan gini, nanti aja deh aku tunjukkan di WhatsApp grup ntar kayak misalkan list perguruan tinggi gitu ya. Tapi bisa lihat dari akreditas. Akreditas itu teman-teman sama kayak SMA nih. Ketika SMA kalian itu ada akreditas B, itu nggak segampang bilang kayak oh ini itu sekolah yang bagus gitu loh. Tetapi memang kemudian ada penilaian khususnya misalkan dari kualitas guru, kualitas dosen dalam konteks ini, terus hasil penelitiannya, kontribusi di internasional, misalkan kontribusi terhadap masyarakat dan lain sebagainya yang mempengaruhi instansi pendidikan tersebut, entah itu sekolah atau universitas, untuk bilang kalau oh ini akreditas A yang berarti sangat baik, ini akreditas B berarti baik gitu loh. Dan itu baru akreditas universitas, belum lagi akreditas program studinya. Misalkan gini, let's say program studi HI di univ ini gitu, itu akreditas B gitu. Apakah itu bukan berarti nggak sangat baik? Belum tentu juga gitu loh. Terus misalkan prodi HI di universitas ini masih akreditasnya C gitu loh. Apakah itu bukan berarti nggak baik? Nggak juga. Bisa jadi dia akreditas C karena baru dibangun gitu loh, baru dibuat prodinya pada tahun itu gitu, atau masih baru 2 tahun gitu, belum ada lulusan dan sebagainya. Nah, seenggaknya ini untuk mengetahui apakah kemudian universitas, prodi, dan kemudian mata kuliah di situ bagus apa segala macamnya, patokannya bisa yang aku bilang tadi, entah itu dari akreditas atau ngelihat dari aku lebih saranin ngeliat juga dari program mata kuliahnya dan sesuai dengan teman-teman atau enggak, dan kualitas dosennya. Tapi agak berat sih
Karena kualitas dosen ini kita ngeliat dari tingkat pendidikannya. Kalau lebih bagus ya kebanyakan akan diisi oleh profesor yang sudah bergelar profesor atau doktor atau S3 gitu. Kayak gitu sih channel. Tapi ntar aku di WhatsApp nggak hanya coba menjelaskan, nanti contoh-contoh misalkan MUN itu kayak gimana gitu atau cara mendaftarnya, dan juga nanti akan aku jawab juga pertanyaan kamu di WhatsApp grup ya, lebih spesifiknya lagi kayak gitu. Hey, oke Kak, thank you so much. Oke. Ada lagi teman-teman? Bisa bagi rekomendasi bukunya nggak? Bisa. Bisa, maksudnya lewat WA juga bisa ntar. Oh, Buku-buku rekomendasi ya. buku ya. Rekomendasi buku ya Hmm. untuk bagi pemula Aku itu. aku langsung kirim file bukunya aja deh, biar kalian lihat bahkan kalau mau. Oke, sip. Tapi kalau ini ya, kalau misalkan kalian pengen minta penjelasan spesifik mengenai bukunya gitu, kali aja kalian pengen tahu, oh kak diplomasi menurutnya itu apa segala macam, juga bisa ya. Tapi aku sangat menyarankan kalau yang kayak gitu, apa ya, lewat personal chat sih bisa sih. Kalau lewat grup takutnya adalah orang lain juga pusing melihat pertanyaan dan jawaban gitu. Tapi overall masih nggak apa-apa. Oh, reminder juga, kalau misalkan kalian ini hati-hati ya. Aku bukan nakut-nakutin, tapi ada pernah temanku yang udah belajar HI gitu, SMA belajar HI, beneran belajar mata kuliahnya, pas SBM, pas UTBK gitu, nggak lolos HI. Sakit hati sih. Ada itu ya, mesti di maintain juga belajar HI, tapi untuk belajar UTBK-nya juga harus diingatkan gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada. Going once, going twice, going thrice. Oke, nggak ada. Oke, jadi gitu teman-teman. Terima kasih udah datang, dan mohon maaf kalau misalkan tadi agak terlambat 1 atau 2 menit dari jadwal yang aku bilang. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada permasalahan koneksi internet dari yang aku alamin. Aku sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman semuanya, dan selamat malam teman-teman semuanya, dan selamat beristirahat. Thank you udah bisa live Thank you, ya. Sarah.